Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairul Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah manajemen strategi. Baik, langsung dimulai saja ke materi. Manajemen strategi, matriks IP, EP, IE, SWOT, dan matriks SPM. Untuk matriks IV atau Internal Factor Evaluation, di sini terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya, di sini saya mencantumkan kepercayaan pembeli terhadap perusahaan yang tetap terjaga, kesetiaan mitra beli dalam penjualan produk yang dibutuhkan perusahaan. Dalam pendistribusian produknya, perusahaan menggunakan mobil perusahaan dan pegawai perusahaan. Harga yang ditawarkan kepada mitra beli stabil, tetap menjaga kualitas dan kuantitas dari produk yang dijual. Untuk kelemahannya, di sini saya menuliskan kesetiaan pegawai masih kurang terhadap perusahaan, penerapan SOP kerja belum terlaksana dengan baik, hanya memiliki 2 pembeli tetap, kurangnya pegawai yang fokus pada proses pasca panen, pimpinan perusahaan belum bisa menetapkan pegawai sesuai dengan keahliannya. Di sini ada beberapa kolom, yaitu nilai signifikansi, bobot, nilai, dan juga skor. Di sini untuk kekuatan sendiri, contohnya saja kepercayaan pembeli terhadap perusahaan yang tetap terjaga. Di sini saya memberikan nilai signifikasi yaitu 8. Bobot ini diperoleh dari jumlah total dari nilai signifikasi dibagi dengan nilai signifikasinya, yaitu di sini jumlahnya 78 dan nilai signifikasi dari kepercayaan pembeli itu 8. Jadi bobotnya yaitu 0,10. Saya memberikan nilai 3. Kemudian skornya diperoleh dari bobot dikalikan dengan nilai, yaitu 0,31. Dan untuk matriks IP sendiri, di sini perusahaan yang saya analisis memiliki nilai 2,72. Selanjutnya masuk ke matriks EV atau External Factor Evaluation. Di sini terdiri dari peluang dan juga ancaman. Untuk peluangnya, naiknya permintaan sayuran hidroponik karena masyarakat yang mengenal sayuran hidroponik dan merasakan kelebihannya. Pasar sayur hidroponik akan terus prospektif dari banyaknya penduduk perkotaan yang beralih ke gaya hidup sehat. Adanya permintaan starter kit hidroponik dikarenakan tingginya kemampuan bercocok tanam secara hidroponik. Adanya COVID-19 meningkatkan konsumsi sayuran hidroponik pada masyarakat golongan ke atas, dan pemanfaatan teknologi yang membantu dalam hal pemasaran produk dan pengontrolan bahan baku. Untuk ancamannya sendiri yaitu harga dari nutrisi abemik yang fluktuatif, mulai banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang sayuran hidroponik di daerah Bogor, serangan hama membludak pada musim kemarau, perusahaan masih kurang menguasai teknologi budidaya yang berkembang saat ini, dan harga benih yang berfluktuatif. Sama dengan matriks IV, di sini ada nilai signifikan, bobot, nilai, dan skor. Di sini untuk matriks EV-nya sendiri memperoleh skor yaitu 2,59. Selanjutnya yaitu matriks IE. Matriks IE sendiri yaitu matriks yang digunakan untuk menentukan strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Diambil dari total rata-rata tertimbang IV dan total rata-rata tertimbang EV. Tadi total rata-rata tertimbang IV-nya sendiri yaitu berada di 2,70-an.
berarti berada di tengah-tengah, yaitu di kolom rata-rata dari angka 2, dari skor 2 sampai 2,99. Untuk nilai EV nya sendiri tadi yang diperoleh dari matriks EV yaitu 2,59. Di sini berada di bagian menengah kisaran 2 sampai 2,99, dan perpotongannya terjadi pada bagian 5 di sini yang ditandai merah, hurufnya yang ditandai merah, yaitu bagian 5 itu adalah jaga dan pertahankan. Strategi yang dilakukan yaitu penetrasi pasar dan pengembangan produk. Untuk matriks SWOT-nya dapat dilihat. Untuk strategi SO-nya sendiri di sini yaitu meningkatkan produksi dengan tetap menjaga kualitas dan kuantitas sesuai pesanan konsumen. Strategi SO ini diperoleh dari penggabungan dari S1, S2, S5, O1, O2, dan O4. Untuk strategi WO-nya sendiri di sini melakukan penetrasi pasar agar pembeli tetap bisa bertambah dengan memanfaatkan teknologi yang ada agar menarik minat konsumen. Ini yaitu gabungan dari kolom W3, O2, O3, O4, dan juga O5, yaitu pemanfaatan teknologi yang membantu dalam hal pemasaran produk. Strategi ST di sini yaitu menjalin kerjasama berupa kemitraan dengan perusahaan hidroponik yang belum memasarkan produknya. Diperoleh dari penggabungan dari S4, yaitu harga yang ditawarkan kepada mitra beli stabil. S3 dalam pendistribusian produk, perusahaan menggunakan mobil perusahaan dan pegawai perusahaan. S5 tetap menjaga kualitas dan kuantitas dari produk yang dijual. Dan digabungkan dengan T2 yaitu mulai banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang sayuran hidroponik di daerah Bogor. Untuk strategi WT-nya sendiri di sini pimpinan perusahaan harus bisa membaur dengan pegawai agar bisa mengevaluasi masalah yang dialami pegawai dan kemampuan dari pegawai serta memperbaiki sistem greenhouse untuk minimalisir serangan hama. Ini gabungan dari W1 kesehatan pegawai masih kurang terhadap perusahaan, W4 kurangnya pegawai yang fokus pada proses pasca panen, serta W5 pimpinan perusahaan belum bisa menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya. Digabungkan dengan T3 yaitu serangan hama yang meledak pada musim kemarau, dan juga T4 perusahaan masih kurang menguasai teknologi budidaya yang berkembang saat ini. Juga dalam strategi WT dicantumkan dengan melakukan evaluasi SOP kerja agar dapat berjalan dengan baik sehingga dapat minimalisir terbuangnya nutrisi dan benih yang gagal tumbuh. Ini diperoleh dari W2 yaitu penerapan SOP yang kerja belum terlaksana dengan baik, digabungkan dengan kolom T1 yaitu harga dari nutrisi ABMIK yang fluktuatif, serta T5 harga benih yang berkualitas fluktuatif. Dan yang terakhir ini matriks KSPM. Untuk matriks KSPM di sini saya memberikan nilai untuk kepercayaan pembeli terhadap perusahaan yang tetap terjaga, bobotnya 0,10. Nilai AS-nya yaitu 4. Nilai total AS-nya yaitu 0,40. Hasil ini diperoleh dari nilai tas ini diperoleh dari nilai AS yang dikalikan dengan bobot. Untuk
daerah penetrasi pasar. Serta untuk pengembangan produknya di sini nilai S-nya 3, nilai tesnya diperoleh 0,30. Selanjutnya tetap menjaga kualitas dan kuantitas dari produk yang dijual. Bobotnya 0,12, aktual skornya 3, total aktual skornya 0,36. Untuk penetrasi pasar, untuk pengembangan produk nilai S-nya 4, total S-nya 0,48. Hanya memiliki 2 pembeli tetap 0,09, nilai S-nya 3, total S-nya jadi 0,27 untuk penetrasi pasar. Sedangkan untuk pengembangan produk nilai S-nya 2, nilai tesnya 0,18. Untuk eksternalnya yaitu di sini naiknya permintaan sayuran hidroponik karena masyarakat yang mengenal sayuran hidroponik dan merasakan kelebihannya dengan bobot 0,10. Untuk penetrasi pasar di sini dipilih 4, tasnya 0,40. Untuk pengembangan produk tasnya 3, totalnya 0,30. Untuk pasar sayuran hidroponik yang terus prospektif akibat dari banyaknya penduduk perkotaan yang beralih ke gaya hidup sehat, bobotnya 0,09. Untuk penetrasi pasarnya di sini diberikan nilai 4, tesnya 0,26, nilai S-nya 3, tesnya 0,27. Adanya permintaan starter kit hidroponik dikarenakan timbulnya kegemaran masyarakat bercocok tanam secara hidroponik. Bobotnya 0,10, total skornya 2. Untuk penetrasi pasar dan pengembangan produk nilai aktualnya yaitu 3. Adanya COVID-19 meningkatkan konsumsi sayuran hidroponik pada masyarakat golongan ke atas. Nilai untuk penetrasi pasar nilai S-nya 3, sedangkan untuk pengembangan produk nilai S-nya 2. Untuk ancamannya di sini ada mulai banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang sayuran hidroponik di daerah Bogor. Sini diberikan nilai S-nya oleh saya yaitu 2 untuk penetrasi pasar, dan untuk pengembangan produk nilai S-nya yaitu 3. Di sini diperoleh totalnya untuk penetrasi pasar 2,53, sedangkan untuk pengembangan produknya 2,34. Jadi menurut saya perusahaan ini lebih unggul dalam melakukan strategi penetrasi pasar dibandingkan pengembangan produk. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.